Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi konstekstual pada modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Widya Pangestika dari SMP Negeri 3 Karang Bahagia. Saya berperan sebagai observer dan rekan saya Ini Abdul Ghani berperan sebagai coach. Dan satu lagi Bapak Supriyadi berperan sebagai coach dari SDN Sukawati 01. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juweni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat siang ya Bapak. Bagaimana nih kabar Pak Juweni hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Ada hal yang ingin saya sampaikan karena nanti saya berperan sebagai observer ya Bapak. Nanti Bapak santai aja ya. Saya hanya mengamati jalannya coaching yang Bapak lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai seorang guru. Sebelumnya Bapak, saya ingin bertanya kepada Pak Juweni sebagai coach. Apakah terkait penilaian Bapak sudah mempelajari rubriknya? Iya. Oke, baik Bapak, alhamdulillah. Harapannya dengan mempelajari rubrik tersebut, kegiatan coaching dapat berjalan dengan baik. Saya akan mengamati alur tirta sehingga akan nampak pada kegiatan coaching hari ini. Baik Pak Juweni, kalau boleh tahu nih, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Dalam coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi yaitu kemudian pertanyaan berbobot dan juga praktik mendengarkan. Oke, baik. Tadi Bapak mengatakan bahwa tadi ada 3 kompetensi ya Pak ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu Pak, kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Oke, baik Bapak. Menurut Bapak, indikator ketercapaian pertanyaan berbobot itu seperti apa? Indikator ketercapaian berbobot itu yaitu saya menggali ide dari coaching melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oke, Bapak, ini sudah saya catat sebagai kegiatan praobservasi kita. Nanti setelah selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Silahkan Bapak boleh dimulai proses coachingnya. Saya hanya akan mengamati saja. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang Pak Asep. Katanya kemarin WA saya ada sesuatu yang ingin Pak Asep bicarakan. Selamat siang Pak Juweni. Iya Pak, pada waktu saya ingin coaching Bapak. Oh ada dong. Kebetulan saya sedang ada jam kosong nih. Kira-kira enaknya kita ngobrol di mana nih ya Pak? Di sini saja Pak. Depan Ibu observer Pak. Apa yang Pak Asep ingin diceritakan? Kayaknya penting banget nih. Betul Pak Juweni, saya mau sharing sama Bapak tentang masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini yang membuat saya galau. Masalah apa ya Pak Asep yang membuat Pak Asep galau? Bapak bisa nggak ceritakan lebih jelas lagi tentang kegalauan Bapak itu? Begini Pak, tentang penanganan anak yang sedang bermasalah dalam kedisiplinan saat belajar di kelas Pak. Oh, tentang masalah kedisiplinan. Kedisiplinan seperti apa yang Bapak maksud? Begini Pak, saat ini kan saya menjadi guru kelas 6 SD. Saya mendapat laporan dari anak-anak bahwa ada satu orang anak yang selalu membuat masalah di kelas, khususnya ketika tidak ada saya, dan ini sudah berulang kali dilakukan. Masalah seperti apa yang dilakukan anak ini Pak? Mungkin bisa diceritakan
lebih lanjut Pak? Begini Pak, biasanya nih kalau saya sedang mengajar di dalam kelas, anak-anak belajar dengan baik dan serius walaupun ada bercanda-candanya. Tetapi ketika ada yang harus saya kerjakan di luar kelas karena ya ada urusan lain yang tentunya keperluan administrasi atau dipanggil sama kepala sekolah, saya biasa menitip ke anak-anak agar tetap tertib pada saat saya tinggalkan kelas, dan semua anak-anak dapat tertib kecuali Pak murid yang satu ini yang sering buat masalah dengan teman-temannya, sering iseng melemparkan sesuatu ke temannya saat semua lagi serius, dan tentunya ini kan mengganggu teman lainnya. Kadang-kadang dia mengajak ngobrol teman-temannya yang lain, jika tidak mau sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas pada teman-temannya. Oh, seberapa besar sih Pak dampak yang dilakukan anak ini terhadap teman-temannya? Sangat berpengaruh dan berdampak Pak, hingga teman-temannya merasa terganggu dan membuat suasana kelas jadi tidak tertib sampai proses pembelajaran jadi bermasalah dan teman-temannya yang lain jadi terpancing untuk ikut-ikutan ribut juga. Baik Pak, nah karena Bapak mengatakan sudah beberapa kali berulang, seperti apa yang biasanya penyelesaian Pak? Penyelesaian apa sih Pak biasanya bisa dilakukan? Setelah dapat laporan dari anak-anak dan hasil pembicaraan saya dengan anak ini, kami sudah membuat kesepakatan agar tidak melakukan itu lagi. Namun tidak beberapa lama dari itu, peristiwa mengganggu teman-temannya kembali Pak terulang, khusus ketika saya mendapat laporan dari temannya. Wah, begitu ya Pak. Kalau mengetahui kejadian itu terulang kembali, apakah masih ada kemungkinan yang bisa Bapak lakukan agar anak tersebut dapat berkelakuan baik lagi? Nah, saya kurang tahu itu Pak. Mungkin ada hal yang potensi lain Pak dari anak tersebut yang bisa membuat anak tersebut aktif dan dapat menghargai teman-teman. Apa ya Pak ya? Baik Pak, saya coba ingat-ingat lagi ke belakang apa yang bisa membuat anak tersebut tertib Pak. Tahu saya, jika kegiatan yang berupa fisik seperti upacara dan latihan pramuka kayaknya sangat senang Pak. Nah, kira-kira yang bisa Bapak lakukan terhadap anak ini agar dapat bersikap dan perilaku yang lebih positif Pak? Mungkin sesuai kesenangan dan minatnya ya Pak ya. Dan sekarang saya akan berdayakan deh dia untuk hal-hal yang lebih aktif dan positif di dalam kelas dan di luar kelas. Hal positif apa yang ingin Bapak lakukan? Untuk dalam kelas nih, saya akan suruh dia jadi bagian keamanan di dalam penguasaan kelas, sehingga dia merasa harus bertanggung jawab untuk ketertiban kelasnya. Menyuruh dia untuk berperan saat pas minggu depan Pak, seperti membagikan naskah soal ujian, mengumpulkan hasil ujian, sehingga dia jadi aktif. Nah, kalau yang di luar kelas, saya akan mengaktifkan dalam pelaksanaan kegiatan upacara, kenaikan dan penurunan bendera, dan eskul-eskul lainnya agar anaknya lebih semangat dan tentunya agar bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Menurut Bapak, siapa aja Pak yang dapat membantu rencana Bapak ini Pak? Menurut saya juga harus minta dukungan orang tua anak agar mereka juga membantu lebih lagi tentang anak ini dalam pergaulannya di lingkungan rumah, sehingga orang tua memantau dengan siapa anak bergaul. Ada yang lain lagi Pak? Yang paling dekat adalah teman-teman satu kelasnya
agar ikut membantu sehingga anak ini merasa kembali diterima di kelasnya dan tidak dicap lagi sebagai pengganggu dan tukang ribut. Wah, mantap Pak, rencananya keren. Insya Allah berhasil ya Pak. Amin, amin Pak. Oke Pak, sekarang target pelaksanaan rencana Bapak itu apa nih? Saya akan mulai minggu ini Pak. Semangat sekali ini Pak. Betul Pak, harus Pak. Berarti kita ketemu lagi kapan nih Pak? Minggu depan ya Pak ya. Siap Pak. Mantap, mantap. Terima kasih Pak atas bantuannya. Sama-sama Pak Asep. Baik Pak, saya mengajar dulu ya Pak. Silakan Pak Asep. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jueni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jueni tadi sudah melakukan praktik coaching ya dengan Pak Asep. Iya Bu, alhamdulillah. Oke, Bapak sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, bagaimana nih Bapak menilai performa praktik coaching kali ini? Performa praktek coaching tadi saya sudah dapat 8 kompetensi pertanyaan pengajuan berbobot. Oke. Pertanyaan berbobot. Oke, baik. Bapak, apa yang sudah dilakukan saat coaching dalam pengembangan kompetensi pertanyaan berbobot yang tadi Bapak sampaikan? Saya sudah dapat menggali ide dari coach ya, dalam menemukan permasalahan. Oke, baik. Bapak, kalau boleh saya simpulkan, hasil pengamatan yang saya lakukan tadi pada praktik coaching Bapak dengan Pak Asep, praktik coaching yang Bapak lakukan itu sudah memenuhi alur tirta, mulai dari menetapkan tujuan, kemudian Bapak mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, itu sudah memenuhi alur tersebut. Tadi juga saya simak pertanyaan berbobot juga sudah nampak ya Pak ya, sehingga yang saya lihat tadi Pak Asep itu mampu menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Nah Bapak, sebelum saya tutup, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir. Kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi keadilan penuh. Oke, baik Bapak. Semoga suatu saat kita bertemu kembali untuk saya amati kembali praktik coaching tentang kehadiran penuh yang tadi Bapak bilang ya pada pertemuan berikutnya. Semoga bisa kita lakukan ya praktik coaching itu. Amin. Oke, baik Bapak. Demikian kegiatan observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.